Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes, yes, yes. Ketemu lagi di channel saya, Hari Santoso. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Yusril Ardiansah sebagai partner saya, pengajar PJOK di SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya. Yang kesempatan kali ini kami akan memberikan satu video materi pembelajaran PJOK dalam tematik terpadu. Di besar harapan kami melalui video konsep materi pembelajaran PJOK di tema 7 subtema 2 kelas 2 sekolah dasar, harapannya semoga dapat membantu bermanfaat untuk putra-putri kita yang sekarang sedang belajar di rumah karena dampak virus corona yang sampai saat ini masih ditangani oleh pemerintah, usaha-usaha preventifnya. Demikian Bapak Ibu, gimana Pak Yus? Materinya udah siap? Siap Pak, tinggal diupload saja. Oke. Ini materi printout yang akan diupload. Sip. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, selamat menyaksikan video pembelajaran PJOK di tema 7 subtema 2. Semoga bermanfaat. Next, go. Baik Bapak Ibu sekalian, anak-anak di rumah yang Pak Hari sayangi, marilah bersama-sama kita ikuti pembelajaran PJOK di tema 7 pembelajaran yang kedua. Coba cok-cokan buku kalian, buka halaman 70 yang akan muncul di pembelajaran 2 seperti gambar yang tertuang di video ini. Kita amati bersama-sama anak-anak bahwa di pembelajaran 2 anak-anak akan mengamati sebuah gambar bermain penguin dan singa laut. Kemudian anak-anak juga disiapkan juga tema 7 subtema 2 tapi di pembelajaran 5 juga mengamati sebuah gambar bermain pipa sumur. Jatuh di halaman 100. Kembali ke halaman 70. Anak-anak akan mengamati gambar bermain penguin dan singa laut. Jadi kesimpulannya anak-anak, materi pembelajaran di tema 7, subtema 2, PB 2 dan 5, pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, serta gerak manipulatif dalam aktivitas air. Tapi spesifik di pembelajaran 2 dan pembelajaran 5, spesifik materinya di gerak non-lokomotor dalam aktivitas air. Baik, langsung saja kita ikuti materinya. Ayo mengamati. Coba anak-anak, kalau dilihat dari buku siswa, di mana ada gambar yang ditugaskan untuk kalian untuk mengamati. Coba amati, ini si Lina yang memakai bando ini. Si Lina bersama teman-temannya, kamu amati membentuk apa dia ini di kolam. Tentu kalian sudah tahu bukan? Ayo, membentuk apa kira-kira ini? Nah, di dalam lingkaran yang dibentuk ini ada berapa anak yang ada di dalamnya? Ini di tengah-tengah ini. Dan yang berada di luar kelihatan ada satu ini yang ada rambut kriwelnya ini. Nah,
Kalau mengamati gambar seperti yang tertuang di bukumu, maka kalian pasti bisa menjawab pertanyaan yang terkait. Misalkan seperti ini, apa yang dilakukan Lani bersama teman-teman? Ada di buku kan? Lani bersama teman-teman sedang melakukan apa? Bermain pinguin dan singa laut. Oke, selanjutnya kita lihat di buku yang rangkumannya tadi disusun oleh Pak Yusril sama Pak Hari. Yang kedua, yang kamu amati dalam permainan ini, yang berada di tengah, si Indra ini sebagai apa kira-kira? Halo? Permainannya tentang permainan apa ini? Permainannya tentang pinguin dengan dan singa laut. Kira-kira si Indra ini sebagai apanya? Dan si apa ini? Oh, ini si Andra, yang ini si Indra, yang ini si Andra. Kalau si Andra ini sebagai apanya? Ini bukan si Indra, ini si Indra lagi. Ini si Indra, yang ini si Andra. Si Andra ini sebagai, bisa nana? Yang ini sebagai pinguinnya, yang ini sebagai singa lautnya. Nah, sekarang kita tarik si Lani. Si Lani ditarik keluar dari lingkaran. Kira-kira setelah mengamati gambar, Lani yang melakukan peragaan gerak seperti ini dan Lani yang melakukan peragaan gerak seperti ini, gerakan apa yang dilakukan oleh Lani? Siapa yang bisa? Ayo semuanya yang melihat video ini, semuanya berpikir, gerakan apa yang dilakukan Lani? Gerakan yang dilakukan Lani adalah gerakan, kita lihat panahnya, dia merentangkan tangan kemudian berputar. Lani yang sebelumnya menghadap ke temannya ini, menghadap ke temannya yang dilindungi ini, setelah mendengar aba-aba peluit dari Pak Guru, Lani dan teman-temannya berputar balik badan. Berputar membalik badan menghadang si Andra ini. Karena singa laut mau memburu si pinguin. Sudah tahu belum cara bermainnya? Kalau belum tahu, yuk kita ikuti beberapa petunjuk cara permainan pinguin dan singa laut. Amati dan ayo membaca permainan pinguin dan singa laut. Silakan. Anak-anak baca pelan-pelan. Sudah tahu cara bermainnya pinguin dan singa laut? Yuk kita baca cara bermain pinguin dan singa laut, biar nanti bisa menyelesaikan uji kompetensi yang berada di bawah ini. Silakan dibaca dulu.
Baik anak-anak sekalian, kiranya cukup kalian membaca permainan penguin dan singa laut, bagaimana cara bermainnya. Intinya, permainan ini adalah permainan yang terdiri dari kelompok putra membentuk kelompok tersendiri dan kelompok putri yang akan membentuk kelompok tersendiri juga. Kemudian dalam satu kelompok ditentukan siapa yang akan menjadi sebagai penguin, kemudian siapa yang akan menjadi sebagai singa laut, kemudian sisanya akan menjadi penghalang. Singa laut nanti akan memburu penguin yang akan dimakan, teman-teman. Baik, kita ikuti inti dari permainan ini bahwa setelah aba-aba peluit dari Pak Guru, maka singa laut akan mengejar, memburu penguin. Anak-anak yang menjadi lingkaran akan menghalangi singa laut dengan cara berbalik badan atau berputar. Nah, di sini ada gerakan yang akan dilatih oleh anak-anak, yaitu gerak berputar. Tapi gerak berputar ini dilakukan di aktivitas air. Kemudian setelah berputar menghalangi singa laut dengan cara berputar serta menghalanginya dengan menekuk lutut. Artinya apa? Kalian akan merendahkan badan dengan menekuk lutut sehingga benteng kalian, hadangan kalian tidak bisa ditembus oleh si singa laut yang akan memburu. Jika singa laut ingin masuk ke dalam lingkaran, harus menyelam dengan menekuk kaki juga untuk menerobos ke dalam lingkaran. Jika singa laut berhasil menangkap penguin, maka permainan dimulai lagi dari awal. Kita tunjuk lagi siapa yang menjadi penguinnya, siapa yang menjadi singa lautnya, sehingga akan terlaksana permainan yang kedua. Sudah paham kira-kira? Nah, minggu depan kita akan lakukan permainan ini setelah anak-anak nanti masuk ke sekolah. Oke? Lanjut. Nah, di pembelajaran 2, Pak Guru akan mencoba memberikan satu uji kompetensi bagaimana anak-anak memahami, anak-anak bisa menjelaskan bagaimana permainan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk soal. Nah, jangan lupa dikerjakan. Nanti minggu depan akan kita bahas bersama-sama latihan uji kompetensi terkait gerak menekuk lutut dan gerak memutar di tempat. Sudah ingin mencoba? Silakan ditulis jawabannya di lembar di buku. Silakan jawabannya ditulis di buku catatan PJOK. Jawaban latihan soal pembelajaran 2 muatan PJOK. Yuk kita coba. Oke, kita lewati dulu untuk uji kompetensi. Anak-anak bisa membahasnya nanti. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan didampingi oleh Bapak Ibu di rumah. Lanjut, kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima. Pembelajaran kelima, anak-anak langsung dulu menyelesaikan materi, buka halaman 100. Di situ ada perintah untuk ayo mengamati bermain pipa sumur. Kira-kira dalam permainan bermain pipa sumur yang kalian amati, lihat ini hampir sama dengan permainan pipa bocor.
yang teman-temannya satu kelompok harus mengisi air di atasnya pipa, tapi batang pipanya ini ada beberapa lubang yang harus ditutup dan bekerja sama sehingga airnya bisa penuh dan bola yang ada di dalam pipa itu bisa muncul. Tapi permainan pipa sumur itu, permainan pipa sumur ini tidak sama dengan permainan pipa bocor. Ingin tahu cara bermainnya? Ayo kita ikuti. Nah, bermain pipa sumur di aktivitas air ini memiliki keunikan tersendiri. Tapi kita selesaikan dulu yuk. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-teman? Sudah dijelaskan Pak Guru tadi bahwa permainannya adalah permainan apa? Bisa kan? Lanjut di nomor yang kedua. Maaf ini salah. Pak Hari sama Pak Yus memberi nomornya. Ini nomor 2. Dalam permainan ini, Benny ini sebagai apa ini kira-kira? Dia berdiri memegang pipa, tapi posisi kakinya berada di atas tangannya anak-anak yang saling mengait satu sama lain dan memegang pipanya. Yo, kira-kira Benny ini nanti sebagai apa ya ini? Dan teman-temannya ini yang menyangga ini tentu sebagai anggota dari Benny ini, berarti Benny sebagai apanya? Oh, ada yang jawab kapten itu. Oh, ketua. Nah, kita lihat nanti di petunjuk cara permainan pipa sumur. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan anggota kelompok Benny? Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan anggota kelompok? Dari pengamatan tangannya, anak-anak bisa menjawab melalui, oh tangannya saling mengkait. Oh tangannya anggotanya ini memegang pipa yang berdiri menjulang ke atas. Pipa yang berdiri vertikal. Pipa yang berdiri tegak gitu aja. Oke? Sudah cukup pengamatannya anak-anak? Sehingga dari mengamati ini, anak-anak nanti akan lebih paham cara bermain pipa sumur. Yuk, kita ikuti. Permainan pipa sumur, cara bermainnya. Anak-anak biar paham, baca permainan pipa sumur berikut ini. Oke, sudah paham cara bermainnya? Inti dari permainan pipa sumur, setelah apa-apa peluit guru, anggota kelompok memutar badan dan segera saling bergandengan tangan dengan kuat sambil berpegangan pipa. Lalu ketua atau kapten berusaha berdiri tegak di atas kaitan tangan anggota kelompoknya. Jadi permainan ini kayak semacam permainan atraksi satu kelompok. Siapa yang mampu, ketuanya bisa. Baik anak-anak sekalian, kalau kiranya sudah memahami cara bermain pipa sumur bersama teman-teman kalian nanti ketika dipraktekkan, langsung saja kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ada uji kompetensi di pembelajaran 5 ini yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Kita kerjakan dulu latihan soal yang sudah disiapkan. Baca yang teliti, kaitkan
pertanyaan-pertanyaan ini dengan materi yang sudah dijelaskan di depan dan jawablah dengan tepat. Mari kita kerjakan bersama-sama. Siapkan buku tulis PJOK untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Kiranya demikian video pembelajaran materi PJOK di tema 7, pembelajaran 2 dan 5. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat berlatih, jaga kesehatan di rumah. Semoga anak-anak sekeluarga diberikan kesehatan semuanya dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari dampak virus corona. Kira-kira demikian materi pembelajaran yang Pak Hari sajikan dalam tutorial video pembelajaran berikut. Semoga anak-anak semangat belajar di rumah, semangat berlatih, dan semoga semua keluarga kita dilindungi dari Tuhan Yang Maha Kuasa dari dampak virus corona. Sampai ketemu di kesempatan yang lain dalam video pembelajaran berikutnya. Oke, demikian tadi Bapak Ibu video pembelajaran PJOK di kelas 2 tema 7 subtema 2 yang dapat kami sajikan. Semoga video ini bermanfaat untuk mendampingi anak-anak di rumah selama pemerintah melakukan antisipasi terhadap penyebaran virus ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Tidak ada satupun putra-putri kita dan seluruh keluarga kita yang terkena dari dampak virus corona. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar. Yes, yes. Bye.